Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Merdeka. Merdeka, suara jelas, Pak. Yang hormati Ketua Umum GPP Bung Anton, Pematrib tadi Dr. Setiawan, Ketua Panitia, Dewan Pengurus DPP, Dewan Pengurus DPD, dan semua peserta webinar. Maaf, tadi saya karena gaptek, jadi nggak bisa dengan cepat ikut. Mohon maaf, saya memang kalau bicara Pancasila, saya tidak terlalu paham tentang Pancasila ini. Jadi yang paling paham tentunya Bung Karno ya. Karena beliau penggalinya. Oleh karena itu ya kita harus sepakati Bung Karno sebagai penggali Pancasila ini. Dan kita harus sepakati juga alur pikirnya ya. Nah, kita mencoba sedikit melihat ke belakang bahwa Pancasila ini digali jauh ke dalam sebelum ada kerajaan Sriwijaya Mojopahit, di mana di sana sesungguhnya manusia Nusantara ini sudah bertuhan ya, dan itu ada fakta-fakta yang membuktikan tentunya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Pancasila itu adalah keberlanjutan daripada pluralisme, gotong royong, dan adat istiadat budaya. Kemudian juga Pancasila ini dilatar belakangi oleh pergerakan, semangat jiwa pergerakan kemerdekaan, karena kita itu dijajah oleh bangsa, muncul jiwa semangat. Yang ketiga tentu juga ada yang melatar belakangnya adalah Sumpah Pemuda, di mana para pemigrasi wilayah karena penderitaan yang sama, penindasan, dan menginginkan keselarasan dan kebersamaan. Nah, kemudian Bung Karno sendiri melihat bahwa ada petani yang punya alat produksi sendiri kok tetap miskin gitu. Ya, kesimpulannya karena ada penindasan struktural, pemiskinan struktural. Nah, Pancasila yang dicetuskan 1 Juni 45 ini ternyata pada saat sehari setelah kemerdekaan 18 Agustus, urut-urutannya berubah, redaksinya juga berubah. Ada perubahan kedua, yaitu urut-urutan dan redaksinya pada saat Bung Karno menyampaikan pidato di PBB to build the world anew. Itu berubah. Jadi ada 3 jenis urut-urutan. Sehingga saya berkesimpulan di situ bahwa sesungguhnya bukan urut-urutannya, bukan redaksinya kalau kita bicara Pancasila, adalah nilainya, nilai luhurnya gitu tadi. Nah, dari nilai luhur ini sesungguhnya kita ingin membangun suatu sistem bernegara, karena Pancasila kan sebagai landasan filosofi, sebagai weltan saung, adalah acuan untuk membuat sistem bernegara atau acuan untuk membuat konstitusi. Nah, dasar pemikiran yang demikian kita melihat bahwa selama ini Pancasila belum sungguh-sungguh dibumikan, belum sungguh-sungguh diimplementasikan. Bisa kita lihat dari beberapa perjalanan kehidupan berbangsa bernegara ini, di mana Pancasila dengan sistem bernegara maklumat 10 atau maklumat X, Pancasila dengan Undang-Undang Dasar RIS, Pancasila dengan Undang-Undang Dasar sementara 50 yang disebut parlementer, Pancasila dengan pada saat dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kemudian zaman Orde Baru Pancasila yang katanya murni konsisten dengan pengamalan 36 butir, dan di sini nampak sekali bahwa ada personifikasi daripada diri Soeharto dengan Pancasila. Jadi siapa yang tidak setuju dengan pemerintah, ngeritik Soeharto, maka dianggap anti Pancasila.
Nah, padahal Pancasila sebagai landasan ideal adalah Weltanschauung yang universal, dan kalau Bung Karno nyebutnya sebagai meja statis ya. Itu satu-satunya negara yang mengharuskan warga negaranya bertuhan. Jadi Pancasila ini ada dasar negara di mana negara ini mengharuskan warga negara yang bertuhan. Yang kedua, pemahaman Pancasila adalah harus menghormati dan memberikan menghargai hak-hak individu, tapi hak individu ini tidak boleh merugikan atau melanggar hak orang banyak, hak kelompok, hak masyarakat. Begitu pula hak kelompok atau hak masyarakat tidak boleh juga melanggar atau merugikan hak individu. Nah, sehingga dari kesimpulan ini kita segala macam bentuk dan manifestasi pertuanan itu harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Nah, di samping itu kalau kita ingin memahami Pancasila tentunya kita juga harus menghargai atau mengikuti alur pikir Bung Karno, di mana tentu Bung Karno ini kan seorang visioner, dia selalu pemikirannya humanis, berperilaku humanis, dan di situ nampak sekali beliau pola pikirnya adalah social conscience of man, kesadaran sosialnya tinggi, logik, dan konsisten terhadap yang dengan pemikiran yang radikal, progresif, revolusioner yang diadaptasikan kepada anti penjajahan saat itu. Dan pemikiran yang logis, holistik, komprehensif ini selalu diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kelebihan-kelebihan alur Bung Karno barangkali, yang juga harus sedikit kita memahaminya. Nah, dari Pancasila ini seharusnya kan untuk implementasinya kan perlu sistem bernegara. Karena tadi Pancasila sebagai Weltanschauung adalah meja statis, tapi sebagai Pancasila sebagai katanya Leadstar yang dinamis, Bung Karno bilang begitu, sebagai penuntun, bintang penuntun itu adalah sistem Pancasila. Nah, sistem Pancasila ini harus dimulai dari tentunya sistem bernegara atau konstitusi yang harus dibangun dengan lifetime yang panjang. Harus dibangun dalam konstitusi, tidak boleh ada polemik. Sehingga dengan demikian Pancasila memberikan kedamaian, kenyamanan bagi seluruh umat manusia, warga negara di Indonesia. Nah, Bung Karno pernah bikin konstitusi ini dengan panitia kecilnya, dan pada 13 Juli, walaupun dikasih waktu seminggu, diselesaikan dalam 1 hari, maka disebut oleh Bung Karno sendiri adalah undang-undang kilat, karena hanya dibikin sehari dan harus disempurnakan apabila negara sudah tentram. Itu pada 18 Agustus itu disampaikannya demikian. Nah, jadi sampai sekarang amanah ini mungkin tidak pernah dilaksanakan dengan baik. Ada amandemen tentunya, tapi amandemen itu kan merupakan tarik-menarik antara kepentingan kelompok status quo dan kelompok ekstraparlementer saat itu kejatuhan Soeharto, sehingga hasilnya pun Undang-Undang Dasar atau konstitusi atau sistem bernegara ini sangat kurang bagus atau tidak optimal lah ya. Nah, padahal tentunya kalau ini mau bagus, disempurnakannya adalah oleh masyarakat bangsa yang concern dan ingin memahami dan ingin memperjuangkan, ingin memberikan pengetahuannya dengan hati nurani untuk kesinambungan negara bangsa ini ke depan. Tidak mungkin bisa dilakukan dengan benar konstitusi ini oleh kepentingan kelompok yang ada di DPR atau MPR sekarang.
Jadi ini masalah yang mendasar saya pikir. Nah, dan dalam konstitusi itu kan sudah kita sepakati bersama yang tidak boleh dirubah adalah esensi Pancasila. Esensinya itu ada dalam pembukaan. Itu yang tidak boleh dirubah. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa ada kondisi bernegara, sistem bernegara itu kan dasarnya bernegara itu etika moral dan estetika. Maka di dalam bernegara itu ada jabatan tertinggi negara namanya kepala negara. Kepala negara punya 4 hak prerogatif dan 1 maklumat atau dekret. Jadi hak prerogatif itu bukan hak menteri, hak gubernur, hak bupati, bukan. Hak presiden sebagai kepala negara. Sekarang kan sudah latah sampai kepala desa pun punya hak prerogatif. Ini yang harus kita benahi. Nah, ada elemen negara itu jabatan karir dan jabatan politik yang selama ini tidak pernah, karena sistem bernegara tidak didasari etika dan estetika, maka terjadi infiltrasi, ekspansi dari jabatan karir ke jabatan politik ke jabatan karir. Inilah sesungguhnya sistem yang membuat korup. Nah, itu bisa kita bahas panjang tentunya di situ, cuma saya tidak ingin ke situ. Karena misalnya saya contoh kalau ada seorang sekda sebagai jabatan karir tertinggi di kabupaten, dia ikut pemilihan wali kota atau bupati besoknya. Ini berarti jabatan karir mengekspansi jabatan politik. Sehingga dia memanfaatkan fasilitas negara saat itu. Nah, ini yang menimbulkan. Begitu pula jabatan politik ke jabatan karir, di mana setelah dia jadi kemudian melakukan reorganisasi atau mengganti orang-orang sesuai dengan hendaknya, padahal yang diganti adalah jabatan karir. Ini yang menyebabkan kita korupsi terus berjalan. Nah, dalam bernegara itu adalah karena tadi berdasarkan etika di negara-negara yang sudah benar itu, yang namanya dasar negara atau konstitusi itu tidak boleh diganggu dalam pemahaman siapapun yang melakukan perlawanan atau tidak sepakat dengan dasar negara atau konstitusi, maka harus dicabut hak kewarganegaraannya. Namun apabila terjadi perlawanan yang menimbulkan perpecahan dan mengganggu sendi-sendi kehidupan bernegara, maka harus diturunkan gabungan militer atau garda nasional. Bukan karena ini urusannya bukan hukum, tapi urusannya bernegara. Ini yang harus mungkin kita dalam bernegara kita harus juga dimasukkan hal-hal gini karena ini sangat mendasar. Nah, kalau kita bicara sistem pemerintahan, maka sistem pemerintahan itu kan dasarnya hukum. Kalau sistem bernegara dasarnya etika moral, estetika. Nah, saya kurang, Bung Karno tidak pernah menyebut bahwa Pancasila sebagai sumber hukum, sumber dari sumber hukum. Yang saya lihat itu mulainya semenjak zaman Orde Baru, di mana tadi Soeharto mempersonifikasikan dirinya dengan Pancasila sehingga siapa yang mengkritik dia, mengkritik pemerintah, maka melanggar atau melawan Pancasila sehingga harus dihukum. Nah, mulai saat itulah istilah Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum. Sesungguhnya kan sumber hukum itu ada 5 hal. Yang pertama undang-undang, yang kedua jurisprudensi, yang ketiga adat kebiasaan, yang keempat pakat internasional atau hukum-hukum internasional yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang kelima adalah doktrin hukum yang diberikan oleh para ahli hukum. Nah, jadi sumber hukum ini didasari atas konstitusi. Jadi konstitusi itu dasar daripada sumber hukum, di mana konstitusi mengacu pada Weltanschauung sebagai acuan mengacu pada Weltanschauung. Jadi sesungguhnya kalau disebut Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum kurang tepat kalau menurut saya, tapi Pancasila dengan konstitusinya merupakan dasar daripada sumber hukum.
Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam hal Pancasila sebagai hukum. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Bung Karno menyampaikan Pancasila sebagai late star yang dinamis. Artinya, tadi Pancasila sebagai Weltanschauung adalah meja statis, Pancasila sebagai late star yang dinamis adalah jalan penuntun, bintang penuntun ada sistem Pancasila. Jadi yang harus kita sosialisasikan ini sesungguhnya di samping dasar negara tadi, Pancasila sebagai sistem yang merupakan sistem the way of life, sebagai sistem jalan hidup. Nah, sebagai sistem jalan hidup, Pancasila ini sebagai Weltanschauung atau sebagai landasan filosofi harus diikuti atau membentuk sistem bernegara atau konstitusi merupakan acuan. Dari konstitusi dasar bernegara ini untuk bisa diimplementasikan tentunya perlu sebelum ke konstitusi perlu landasan ideologi supaya bisa membangun konstitusi. Landasan ideologinya tadi Bung Karno telah melihat bahwa petani kita punya alat produksi tapi tidak tetap miskin karena berkesimpulan ada suatu kemiskinan struktural. Nah, landasan ideologinya itu yaitu untuk mengangkat harkat martabat bangsa dan terus-menerus harus anti hal-hal yang menindas. Kalau dalam bahasa politiknya adalah marxisme. Nah, tapi ini pun marxisme ini atau landasan ideologi ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa ada landasan strukturalnya atau sistem bernegara tadi atau konstitusi. Di mana konstitusi itu tadi harus mengacu pada Weltanschauung. Dari landasan struktural harus dibangun landasan operasionalnya untuk bisa diimplementasikan, yaitu undang-undang yang harus sinkron tentunya dengan konstitusi. Nah, tapi kesemuanya harus tahu tujuannya untuk apa. Bung Karno menyatakan karena ada ideologi ekonomi itu hanya ada dua, kapitalisme dengan derivatnya dan sosialisme dengan derivatnya. Jadi Bung Karno ngambil sosialisme Indonesia tujuannya itu. Jadi bukan sosialisme Islam, bukan sosialisme komunis, bukan kapitalisme, bukan neolib. Jadi sosialisme ini sebagai jalan tengah. Dan karena kan katanya Pancasila itu sebagai Bung Karno bilang hoher tracking, peningkatan lebih tinggi daripada Declaration of Independence maupun Manifesto Komunis. Atau dalam ideologi ekonomi adalah jalan tengah dari ekonomi kapitalisme dan ekonomi komunisme. Nah, Pancasila sendiri adalah suatu sintese sesungguhnya, sintese dari sistem kapitalisme dengan derivatnya dan sistem komunisme. Nah, dengan hilangnya sistem komunisme, dengan gagalnya komunisme di dunia yang tadinya diikuti 72 negara, dinyatakan gagal karena tidak mampu mensejahterakan rakyat, tidak mampu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan pada rakyatnya, maka dibubarkan. Dan semua negara pindah kepada sistem kapitalisme liberal dan sedikit-sedikit berubah demokratis. Artinya apa? Dengan hilangnya sistem komunisme, maka timbul kekuatan kapitalisme atau saya lebih mudah kita sebut penguasa dunia adalah hegemoni kapital. Hegemoni kapital ini tentu berlanjut terus, namun kita juga memahami bahwa ada perubahan global ini secara dialektikal dan dinamikanya menuju pada perubahan yang cukup mendasar. Kenapa demikian? Karena ternyata perubahannya adalah menuju kepada hegemoni IT. Nah, setelah komunisme gagal, Pancasila dihadapkan pada hegemoni kapital yang
juga mensubordinasi ideologi transnasional ideologi dan menggunakan tentunya di setiap negara ada kelompok-kelompok yang memang bisa dimanfaatkan.